مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19. Perkenalkan, nama saya Kamita Latifatul Husna dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Winar Jamra dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Nadi Abedio dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Biasa dari kelas 9A. Selamat datang kembali. Senang sekali saya Dino dapat kembali menemani teman dengan Anda di tengah bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Hari ini diskusi kita akan terasa lebih hangat karena saya tidak hanya ditemani oleh satu orang, melainkan tiga rekan diskusi yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada saudari Konita, kemudian ada saudari Niki, dan salah satu guru kita semua, Ustadz Iqbal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Namun harus saya akui secara jujur bahwa secara spiritual saya sedang merasa berada di titik jenuh. Rasanya semangat yang membara pada saya hari ini mulai sedikit mereda. Saya sangat sepakat dengan apa yang dirasakan Kamita. Sebagai seorang yang juga harus membagi waktu dengan pekerjaan yang sedang padat di pertengahan bulan ini, menjaga konsentrasi untuk tetap bangun malam atau sekedar tadarus terasa jauh lebih berat dibandingkan minggu pertama lalu. Fenomena masjid yang semakin luas karena jemaah berkurang itu benar-benar mulai terasa tembakan secara psikologis bagi saya. Waalaikumsalam. Untuk kalian semua menarik sekali mendengarkan keterbukaan dari Mbak Konita dan Mas Niki. Apa yang kalian alami sebenarnya adalah tentang klasik yang sering disebut sebagai ujian pertengahan. Ramadan itu ibarat sebuah perjalanan jauh. Jika pada awalnya kita didorong oleh rasa semangat yang baru, maka di pertengahan ini daya tahan fisik dan kesungguhan niat kita benar-benar sedang diuji sebelum kita diperolehkan memasuki fase puncak di 10 malam terakhir. Menarik sekali istilah ujian pertengahan tersebut, Ustadz. Namun bagi masyarakat awam seperti saya dan Niki terkadang sulit untuk membedakan apakah rasa malas ini murni karena kelelahan fisik atau faktor penurunan iman. Bagaimana kita seharusnya mendiagnosis kondisi hati kita saat ini? Diagnosis yang paling sederhana adalah dengan melihat bagaimana respon kita terhadap kewajiban. Jika kita masih melaksanakan kewajiban namun terserah sangat berat dan hambar, itu adalah sinyal bahwa hari ini kita sedang membuat nutrisi baru. Kelestarian fisik itu wajar karena pola makan dan tidur yang berubah, namun jangan sampai kelelahan fisik tersebut dijadikan pembenaran oleh nafsu kita untuk melaksanakan kualitas ibadah. Kita harus mampu membedakan antara kebutuhan untuk istirahat dan godaan untuk berhenti berjuang. Berbicara mengenai nutrisi hati, Ustadz, seringkali distraksi terbesar justru datang dari hal-hal yang nampak sepele namun menyita waktu, seperti media sosial atau rencana perayaan Idul Fitri yang sangat menyita pikiran. Niki, apakah Anda juga merasakan bahwa tekanan sosial untuk mempersiapkan Lebaran yang sempurna justru membuat kita kehilangan esensi Ramadan di minggu-minggu ini? Tentu saja, wanita. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum libur panjang ditambah lagi dengan persiapan mudik dan segala pernaikannya membuat fokus saya
belah. Kadang saya merasa Ramadan ini berlalu begitu cepat, namun saya belum mendapatkan apa-apa secara substansial. Rasanya seperti hanya berpindah jam makan saja tanpa ada transformasi batin yang kuat. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan Niki Ustadz, banyak orang di luar sana yang kemudian merasa putus asa. Mereka berpikir saya sudah terlanjur lalai di pertengahan ini. Mungkin saya sudah gagal mendapatkan keberkahan Ramadan tahun ini. Bagaimana pandangan Ustadz agar kita tidak terjebak dalam putus asa yang justru membuat kita semakin menjauh dari ibadah? Inilah tipuan daya yang paling berbahaya. Jangan pernah memberikan kesempatan bagi rasa putus asa untuk bersemayam di dalam hati. Perlu diingatkan bahwa setiap hari di bulan Ramadan memiliki nilai yang mandiri dan istimewa. Jika Anda merasa kurang maksimal dari hari ke-15, perbaikilah diri hari ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hanya sebagai produk yang sudah jadi, melainkan Allah melihat proses perjuangan kita untuk kembali kepadanya. Justru di saat kita merasa lemah, itulah momen yang paling tepat untuk memperbaikinya. Istikharah dan mengakui keterbatasan kita sebagai hamba. Berarti kuncinya adalah jangan menunggu sampai malam ganjil untuk memulai kembali bersungguh-sungguh ya Ustaz. Saya sering melihat orang-orang baru mulai memenuhi masjid lagi saat malam ke-21 ke atas. Seolah-olah pertengahan ini adalah masa istirahat ibadah. Benar sekali Mbak Konita. Hadir itu adalah sebuah penghargaan, dan penghargaan bisa diberikan kepada mereka yang telah melalui proses latihan yang panjang. Jika kita tidak melatih konsisten di fase pertengahan ini, fisik dan jiwa kita akan sangat kaget dan tidak siap saat melakukan itikaf atau sholat malam yang panjang di akhir bulan nanti. Anggaplah pertengahan Ramadan ini sebagai masa pemanasan yang sangat krusial agar stamina iman kita mencapai puncaknya di waktu yang tepat. Jika demikian Ustadz, apakah ada kiat praktis bagi kami yang memiliki keterbatasan waktu agar tetap bisa menjaga kualitas ibadah? Misalnya, amalan apa yang bisa kami selipkan di sela-sela kesibukan kalau namun tetap memberikan dampak besar bagi stabilitas iman? Saya menerapkan dua hal sederhana namun berdampak besar. Pertama, janganlah melihat dengan zikir yang ringan namun bermakna seperti subhanallah walhamdulillahi. Inilah bisa dilakukan sembari bekerja atau dalam perjalanan. Kedua, lakukanlah sedekah subuh meskipun nominal kecil. Sedekah memiliki keajaiban untuk melakukan hati yang keras dan membuat pintu kemudian dalam beribadah. Sesuai itu, kurangi penggunaan gawe atau media sosial secara drastis di malam hari agar Anda memiliki waktu lebih untuk memutar secara proses kepada Allah. Wah, saran mengenai perbatasan gawe ini memang sangat menantang, tapi sangat masuk akal. Konita, apakah Anda setuju jika salah satu penyebab kita kehilangan kesyukuran adalah karena mata dan telinga kita terlalu banyak mengkonsumsi konten duniawi di saat seharusnya kita fokus kepada hal-hal akhirawi? Saya sangat setuju Bino. Terkadang kita terlalu sibuk membagikan momen Ramadan di dunia maya sehingga lupa merasakan kehadiran Allah di dunia nyata. Penjelasan Ustadz tadi benar-benar menyadarkan saya bahwa manajemen waktu sebenarnya adalah tentang manajemen prioritas cinta. Jika kita mencintai pencipta kita, seharusnya waktu 15 menit untuk membaca terjemahan Al-Quran tidak akan terasa berat dibandingkan berjam-jam menatap layar ponsel. Saya jadi merasa lebih termotivasi sekarang. Ternyata istiqomah itu bukan tentang melakukan amalan yang luar biasa besar dalam satu waktu, melainkan tentang kesetiaan melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta setiap harinya.
Terima kasih Ustadz karena telah meningkatkan bahwa kegagalan satu hari bukan berarti kegagalan seluruh bulan. Sama-sama Mas Niki, ingatlah sebuah pepatah spiritual yang mengatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Jangan membedakan diri dengan target yang tidak realistis jika itu justru membuat Anda stres dan akhirnya berhenti. Lakukanlah dengan penuh kegembiraan dan harapan akan rahmatnya. Luar biasa diskusi kita hari ini dari keserahan Konita dan Niki hingga pencernaan dari Ustadz Iqbal. Saya harap sobat Cap Up di rumah juga mendapatkan suntikan energi baru. Kesimpulan, jangan biarkan api semangat Ramadan akan padam hanya karena merasa lelah di pertengahan jalan. Tetaplah melangkah meskipun perlahan, karena garis finish yang penuh cahaya sudah berada di depan mata. Terima kasih atas diskusinya yang sangat mencerahkan ini. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi sisa hari di bulan Ramadan ini dengan sudut pandang yang lebih positif. Saya juga merasa demikian. Terima kasih Ustadz dan rekan-rekan semua. Semoga kita semua dipertemukan dengan malam kemuliaan tersebut dalam keadaan iman yang sedang di puncak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetaplah istiqomah karena sesungguhnya pertolongan Allah selalu menyertai hambanya yang bersungguh-sungguh. Baik para pendengar sekalian, sampai di sini bersamaan kita dalam K-pop produk teruslah beribadah dengan hati yang hadir. Saya Vino pamit undur diri bersama rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.